Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar dari Yesaya yang ke-48 ayat 1 sampai yang ke-11. Yesaya 48 ayat 1 sampai ke-18. Kita akan membacanya bersama-sama. Ayo dibuka Alkitabnya, nanti dibaca full ya, tapi Ibu Joana akan membaca 2 ayat saja. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Oleh karena kemasyuranku, aku menahan diri terhadap engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, tetapi tidak seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam perapian kesengsaraan. Adik-adik semua, ini cerita tentang Israel yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu bisa dikatakan bahwa ngeyel, semaunya sendiri. Orang Israel seperti itu sifatnya ya. Dari dulu Tuhan menyertai, tetapi mereka selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka selalu jatuh pada ketidaktaatan. Orang Israel itu selalu dilindungi dan diberkati Tuhan dan disayang oleh Tuhan, tetapi mereka selalu berkhianat dan keseringannya mereka malah menyembah berhala, sehingga Tuhan merasa bahwa aduh, orang Israel ini kok seperti ini ya. Akhirnya Tuhan mengizinkan orang Israel mengalami banyak sekali permasalahan, ya dibuang ke negara lain, ya dijajah, mereka dijarah, mereka bahkan dulu pernah ya dengar nggak waktu orang Israel di tanah Mesir bagaimana mereka akhirnya diperbudak, bukan setahun 2 tahun tapi ratusan tahun. Adik-adik semua, mengapa Tuhan melakukan seperti itu? Itu supaya supaya orang Israel itu sadar akan kesalahannya. Orang Israel sering sekali menyandingkan Tuhan dengan perkara-perkara duniawi. Penyandingannya ternyata menghubungkan Tuhan. Jadi kalau saya beribadah pasti saya diberkati, kalau saya mendekat sama Tuhan pasti Tuhan akan memberikan apa yang saya mau. Tetapi saat mereka mendekat sama Tuhan tidak memperoleh apa yang dia mau, mereka mulai memberontak. Nah, sifat kayak gini ada nggak di adik-adik? Ayo coba teliti diri masing-masing. Apakah adik-adik punya pemikiran gitu? Saya mau dekat sama Tuhan, biar saya pintar. Saya mau dekat sama Tuhan, biar saya kaya. Saya mau dekat sama Tuhan, biar hidup saya mudah. Kira-kira Tuhan memberikan apa yang kamu inginkan nggak? Tuhan pasti bisa melakukan itu semua, tetapi Tuhan tidak akan memberikannya secara instan. Pasti Tuhan membuat satu cara sehingga pemberiannya bermanfaat padamu dan engkau siap menerima berkat itu. Contohnya, adik-adik pengen punya motor sendiri, padahal adik-adik belum berumur 17 tahun, padahal masih bawah. Mungkin saat ini adik-adik ada yang umur 10 tahun, 12 tahun, sudah bisa naik sepeda, nyoba-coba motor mama itu sudah mulai bisa, atau motor listrik, udah bisa nih. Wah, enak nih, atau sepeda listrik. Udah muter-muter, wah udah bisa nih, pengen punya motor sendiri. Minta sama mama sama papa, "Pa, Ma, minta dibeliin motor, biar ke sekolahnya enak, biar kemana-mana nggak jalan kaki." Nah, kira-kira papa mama ngasih nggak? Papa mama pasti nggak ngasih. Kenapa? Karena engkau belum siap untuk menerima dan menjaga motor itu sendiri. Adik-adik cuma bisa menjalaninnya, tetapi adik-adik belum punya tanggung jawab yang baik untuk mengendarai motor itu. Bagaimana peraturan di lalu lintas, bagaimana nanti tentang surat-surat, bagaimana dengan keamanan di jalan. Kalau papa mama ngasih, itu berarti papa mama nggak sayang. Tetapi kalau papa mama tidak ngasih, itu berarti tanda sayang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak memberikan semuanya kepadamu supaya engkau taat. Ingat ayat yang tadi kita baca. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau dan tidak seperti perak. Aku menguji engkau di dalam dalam perapian kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu, ketidaknyamananmu itu sebenarnya ujian. Saat kamu menginginkan sesuatu, engkau tidak mendapatkan, Tuhan ingin lihat responmu. Apakah engkau ngambek, marah-marah, atau engkau tetap setia? Nah adik-adik, tetaplah setia.
Walaupun saat kau berdoa dan doamu tidak dijawab seperti keinginanmu, engkau harus punya pemikiran, pasti Tuhan memberikan yang terbaik menurut pemikirannya, bukan menurut pemikiranku. Makanya doa selalu bilang, jadilah sesuai kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Sering gak berdoa seperti itu? Jadi Tuhan tahu persis apa yang baik buatmu. Engkau tidak boleh memaksakan keinginanmu kepada Tuhan. Memaksakan keinginan pada orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada Tuhan. Mintalah sesuai kehendak Tuhan, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Begitu berdoanya. Tuhan, saya pengen rumah saya kecil, saya pengen rumah, tapi biarlah Tuhan memberkati mama papa sehingga kami punya rumah yang baik, dan biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nah, kalau sudah begitu, plong hati, karena sudah diserahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, bukan akhirnya ngotot melek mata, loh kok masih di rumah yang lama, loh kenapa Tuhan gak jauh jawab, saya marah sama Tuhan, saya gak mau ke gereja lagi. Ini pasti akan lama-lama akan seperti orang Israel, menyandingkan Tuhan dengan kemuliaan duniawi. Tidak boleh ya. Ayo jadi anak-anak hebat dan baik, meletakkan semua keinginan di bawah kaki Yesus dan menyerahkan yang terbaik menurut pemandangan Tuhan yang terjadi. Itulah damai sejahtera yang sejati. Engkau akan damai sejahtera, engkau akan melakukan apapun aktivitasmu dengan tenang dan ringan, karena bebanmu itu sudah kau ungkapkan pada Tuhan, dan engkau meletakkan semua keputusan pada Tuhan, karena keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita akan tutup Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menyerahkan keinginan kami di hadapan-Mu dan belajar percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami, yang terbaiklah yang terjadi. Ajari adik-adik semua untuk menerima semua jawaban doa dari Tuhan, sehingga kami bisa terus memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur firman-Mu ini mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah. Habatus,